Rizka Yuba Remix. You know I'm gonna get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain, Prodi Perbankan Syariah Kelompok 2, NIM 612-06-2019-048, atau Anda bisa langsung lihat di sini. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan video Q&A. Apa itu Q&A? Yaitulah question and answer, di mana adalah pertanyaan dan jawaban. Yang pertanyaannya sudah saya kumpulkan di IG seperti ini. Pertanyaan pertama datang dari Wahyu Asahri. Apa sih hubungan antara Al-Quran dan hadis? Hubungan Al-Quran dan hadis itu sangat berhubungan. Dilihat saja dari fungsinya, Al-Quran dan hadis merupakan pedoman dan landasan bagi kaum muslimin dan dalam menjalankan kehidupan. Karena di dalamnya terdapat berbagai aturan, baik yang berhubungan dengan aturan dunia ataupun akhirat. Jadi Al-Quran dan hadis sangat berhubungan karena hadis juga berpedoman kepada apa yang ada di ayat-ayat Al-Quran. Dan Al-Quran itu menjelaskan hukum-hukumnya, sedangkan hadis menjelaskan tata caranya. Itu yang jawaban yang bisa dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Bahar WTP 01. Apa perbedaan Al-Quran dan hadis? Perbedaan Al-Quran dan hadis: 1. Al-Quran memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Allah SWT, sedangkan hadis memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Rasulullah SAW. 2. Al-Quran dalam periwayatannya tidak bisa hanya disampaikan dengan makna saja, namun hadis dalam periwayatannya dapat disampaikan hanya dengan makna saja. 3. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat, sedangkan hadis bukanlah sebuah mukjizat. 4. Isi Al-Quran wajib dibacakan ketika salat, sedangkan hadis tidak diperbolehkan. Itulah sempat sampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan. Baik, pertanyaan ketiga datang dari Nita_13. Pertanyaannya itu, kenapa hadis dijadikan pedoman hidup? Apakah Al-Quran belum sempurna sehingga dibutuhkan hadis sebagai pembantu pedoman hidup? Baik, sebenarnya Al-Quran itu sudah sempurna. Lantas timbul pertanyaan, apakah Al-Quran itu belum sempurna? Yang belum sempurna adalah kemampuan manusia yang belum bisa memahami Al-Quran secara sepenuhnya, maka dibutuhkanlah hadis. Hadis menjadi pembantu manusia supaya lebih mudah memahami Al-Quran. Itulah jawaban dari saya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan datang dari Ian_69. Pertanyaannya, coba Anda jelaskan secara singkat sejarah hadis pada masa Rasulullah SAW. Baik, jawabannya adalah sejarah hadis pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat dikenal dengan al-wahyi wa al-takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah SWT kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar, dilihat, dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amalia dan ubudiyah mereka. Itulah jawaban yang sempat saya sampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu datang dari Inaati 2001. Pertanyaannya, bagaimana caranya atau metode apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis? Rasulullah SAW menyampaikan hadis ada 3 cara, yaitu 1.
melalui majelis ilmu, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah melalui majelis ini. Para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis, sehingga mereka berusaha untuk selalu mempersentrasikan diri guna mengikuti kegiatan dan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada orang lain jika yang berkaitan dengan soal keluarga dan kebutuhan biologis, terutama yang menyangkut hubungan suami istri, ia sampaikan melalui istri-istrinya. Yang ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti ketika Haji Wada dan Fat Makkah. Ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, yang isinya terkait bidang muamalah, ubudiyah, siasah, jinayah, dan hak asasi manusia yang meliputi kemanusiaan dan lain-lain. Itu yang jawaban yang sempat saya sampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan datang dari Syafiq Ramadanil. Pertanyaannya, sejak kapan hadis dibukukan dan apa tujuan hadis dibukukan? Pembukuan hadis ini terjadi pada penghujung tahun ke-100 pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Atas perintahnya lah hadis bisa dibukukan. Dan tujuan pembukuan hadis yaitu supaya hadis bisa terjaga keasliannya dan mudah untuk dipelajari oleh orang banyak, dan alasan dibukukan hadis adalah karena para penghafal hadis sudah banyak yang meninggal. Itulah jawaban dari saya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, kita beralih ke tema yang selanjutnya, yaitu ingkar sunnah. Pertanyaan datang dari Asrul FC 232. Pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi orang yang ingkar sunnah? Cara menyikapinya itulah kita hanya menyampaikan kepada mereka bahwa sunnah itu adalah pedoman hidup manusia juga yang wajib kita imani, dan alangkah baiknya kita berdoa kepada mereka supaya mereka diberi hidayah, dan tetapi jangan membantah mereka karena mereka kemungkinan adalah orang-orang yang pandai berbicara. Karena Nabi mengatakan di dalam hadis sahih, kata Nabi yaitu, sesungguhnya yang paling aku takuti dari semua umatku adalah orang-orang munafik yang pintar berbicara. Jadi cara mengatasinya adalah menasihatinya atau mendoakannya supaya diberi hidayah oleh Allah SWT. Itulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Baik, beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu datang dari Dewi Anggraini 077. Apa yang menjadi pokok-pokok ajaran bagi kaum yang ingkar sunnah? Pokok-pokok ajaran kaum ingkar sunnah ada 8, yaitu 1. Tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah. Menurut mereka, hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. 2. Dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. 3. Syahadat mereka isyhadu bi anna muslimun. 4. Salat mereka bermacam-macam, ada yang salatnya 2 rakaat. 5. Haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijjah. 6. Pakaian ihram adalah pakaian Arab dan membuat repot. Oleh karena itu, waktu mengerjakan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa. 7. Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. 8. Orang yang meninggal tidak disolati karena tidak ada perintah dalam Al-Quran. Itulah jawaban dari saya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan terakhir datang dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Jadi kita panggil saja, dia adalah Idola Bogel. You know I'm gonna get. Dengan ini saya persilahkan. Dari tadi kita membicarakan tentang ingkar sunnah. Apa itu sih ingkar sunnah? Baik, pertanyaan yang sangat baik.
Ingkar sunnah adalah gerakan yang ada di kalangan umat Islam yang tidak atau enggan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Ada juga menyebut ingkar sunnah dengan mungkir sunnah. Jadi ingkar sunnah adalah kelompok dari kalangan umat Islam yang menolak otoritas dan kebenaran sunnah sebagai hukum dan sumber ajaran Islam. Itulah tadi Q&A dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.